Terima kasih, Bu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Baik, Bu. Syukurlah. Tadi habis pelajaran apa sebelum kesini? Pelajaran fisika, Bu. Bagaimana dengan pelajaran tadi? Sangat menyenangkan, Bu. Baiklah, nampaknya kamu ada keperluan dengan ibu. Saya ingin konseling, Bu. Sangat senang sekali dengan kedatangan kamu ke sini. Apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu. Baru kali ini saya mengikuti. Baiklah, sebaiknya ibu jelaskan dulu tentang konseling. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli, yaitu Anda, agar konseli memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan kemandirian, dan masih banyak yang lain. Asas kerahasiaan menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Bagaimana? Kamu sudah paham? Begitu ya, Bu? Wah, ya, Bu, saya paham. Sekarang saya mengerti tentang konseling. Pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30-45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalah belum terselesaikan, maka kita akan berjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Setuju, Bu. Baiklah, coba Anda ceritakan kepada ibu apa yang menjadi ganjalan di hati kamu saat ini. Begini, Bu. Saya merasa deg-degan, takut kalau lihat ada orang yang marah-marah. Maksud kamu? Jadi begini, Bu, misalnya di kelas ada teman yang dimarahi oleh guru. Saya langsung ketakutan, deg-degan gitu, Bu. Coba kamu ceritakan pada saya bagaimana itu bisa terjadi atau sejak kapan itu terjadi. Begini, Bu, dulu saya baik-baik saja, tapi sejak tante saya sukses dan kaya, ia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Ia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja. Dan siapa saja yang membuat anaknya menangis pasti dimarahin habis-habisan. Dan saya selalu kena sasarannya, Bu, karena saya paling tua. Pernah suatu ketika kami bermain, tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara yang lain, dan saya dimarahi habis-habisan. Ini terjadi sering sekali, Bu. Jadi sejak itu saya kalau ada yang orang marah-marah pasti gemetar dan ketakutan. Ya, ibu memahami perasaanmu. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali dengan keadaan ini. Banget, Bu. Baiklah kalau begitu, jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering memarahimu. Bagaimana menurutmu? Ya begitulah, Bu. Kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah, trauma, dan cemas. Ya, Bu, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Bagus, ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Ya, Bu, saya setuju. Baik, tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mereduksi intensitas ketegangan yang kamu rasakan. Maksud ibu adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan. Begitu ya, Bu. Lalu saya harus bagaimana, Bu? Ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus Anda pelajari bersama ibu. Kita akan menggunakan teknik desensitasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu cemas, mulai dari yang kamu anggap terendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi, kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Baik, Bu, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tadi. Baik, sekarang mari kita mulai. Pejamkan mata kamu dan tetap melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang ringan, sedang, hingga terberat. Jika kamu membayangkannya dan kamu merasa tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tangan kamu. Mengerti? Ya, Bu, saya mengerti. Oke, tetap rileks.
Bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara atau sepupu kamu di ruang keluarga dan tante kamu ada di ruangan itu juga. Kemudian sepupu kamu bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Lalu tante menghampiri kalian. Sekarang tante Anda mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Bu, saya ngeri membayangkannya. Oke, sekarang buka matamu, rileks, tarik napas dari hidung perlahan dan keluarkan dari mulut. Hingga kamu benar-benar rileks dan tenang. Sudah, Bu. Apa yang kamu rasakan? Saya ngeri, Bu. Awalnya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkan tante saya berbicara dan membayangkan wajahnya, saya ngeri, Bu. Oke, kita sudah pada tahap sedang dan kamu sudah merasakan tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap terberat. Bagaimana? Baik, Bu. Kita akan mempraktekannya lagi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Saya sedikit lebih baik, Bu, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, sekarang kita mulai lagi. Sekarang rileks dan ambil nafas dalam-dalam. Pejamkan mata kamu sekarang. Bayangkan seorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Sekarang, seorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruang keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga termasuk tante kamu. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dan menangis. Kemudian kamu yang disalahkan. Tante marah sekali kepadamu. Saya tidak sanggup, Bu. Oke, sekarang buka mata kamu, rileks, tarik napas dari hidung dan keluarkan perlahan dari mulut. Bagaimana perasaanmu? Deg-degan, Bu, tapi sudah lebih baik. Oke, rileks saja, ini butuh proses. Tapi tidak seperti kemarin, Bu. Saya sekarang tidak begitu ketakutan. Bagus sekali. Ini suatu kemajuan. Bagaimana kita lanjutkan? Saya siap, Bu. Sekarang, bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Oke, buka matamu, rileks dan tenangkan dirimu. Ngeri, Bu. Kamu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi. Semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Baik, Bu. Mari kita lanjutkan lagi. Saya sudah siap. Baik, mari kita mulai lagi. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Sekarang, buka matamu, rileks, tarik napas, dalam-dalam, keluarkan perlahan. Saya sudah lebih baik, Bu. Bagus. Kamu berhasil melewatinya. Selamat. Terima kasih, Bu. Saya senang sekali. Sama-sama. Jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas atau takut lagi kalau melihat seseorang yang dimarahi jika tetap kamu memarahimu. Iya, Bu. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan lagi? Sepertinya tidak, Bu. Baiklah, pertemuan kali ini kita akhiri. Baik, Bu. Saya permisi dulu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Jika ada yang ingin dibicarakan lagi, tidak usah sungkan menemui Ibu lagi.